2121 Perpisahan 7. Perasaan pertama Gu Qingqing adalah asam sulfat. Tanpa sadar dia berbalik, menutupi wajahnya dengan tangan dan kepalanya. Selain terkejut, dia juga lebih marah. Dia dan Zhang Ying tidak memiliki dendam, apakah perlu menggunakan trik yang tidak tahu malu untuk memperbaiki orang? Ketika cairan itu memercik ke lengannya, dia tanpa sadar gemetar. Dia tidak membayangkan rasa terbakar. Dia masih sedikit terkejut, dan jelas bahwa dia hanya sedikit terkejut, dan tidak membayangkan rasa malu seperti itu. Jadi Zhang Ying hanya ingin menakut-nakutinya, dan tidak benar-benar ingin melakukan apapun padanya. Tepat ketika dia diam-diam merasa senang, terdengar teriakan di sana. Gu Qingqing membuka matanya dan melihat bahwa Zhang Ying, yang berukuran kurang dari setengah meter darinya, disiram dengan cat merah. Sekujur tubuhnya dari atas ke bawah, seperti berdarah, dan merasa malu. Yang mengejutkan, seorang wanita parubaya berusia 40 atau 50 tahun turun dari mobil di kursi belakang. Ia sedikit gemuk dan berdandan. Ia keluar dari mobil dengan sepatu hak tinggi. Kemudian, ia berjalan ke arah mereka dan berdiri di depan Zhang Ying. Ia menamparkan wajahnya dengan keras. "Aku memintamu merayu suamiku." Setelah serangkaian hal, semua orang tercengang, termasuk Gu Qingqing. Setelah bereaksi, semua orang segera menarik Zhang Ying dan asistennya. Orang-orang itu masih belum mau menyerah. Beberapa orang sangat menarik dan ada orang yang sedang mengambil foto. Wanita parubaya itu berdiri sambil menyekat tangan mereka dengan sapu tangan dan berkata dengan ganas. "Fotonya sudah selesaikan. Kali ini saya memercikkan kucing, dan kali berikutnya saya memercikkan asam sulfat. Jika kamu berani mengajak orang tua kami lagi, kami akan melihat berita dan membiarkan masalahmu luas, dan kami tidak akan pernah bisa keluar." Setelah mengatakan itu, wanita itu menyeruak ke dalam mobil dan langsung menyetir. Ketika orang-orang pergi, sekelompok orang di sini masih berantakan. Setelah mendengarkan beberapa saat, asisten Zhang Ying segera berkata, "Apa yang kamu lihat? Jangan lihat, ini hanya kesalahpahaman." Gu Qingqing juga segera menoleh, ia tidak melihat mata mereka dan sibuk dengan urusannya sendiri. Zhang Ying tidak berminat untuk memperhatikan ini, dan dia menerapkannya dan pergi dengan cepat. Lelucon berakhir dengan putus asa. Keesokan harinya, Zhang Ying membatalkan syuting iklan dan beristirahat selama beberapa hari sebelum dia mau keluar. Setelah datang, saya tidak tahu apakah itu ilusi Gu Qingqing. Dia selalu merasa bahwa gaya rambut Zhang Ying tampaknya telah dimodifikasi, terutama poni dan cambang, hampir seluruhnya dipotong. Dan saat syuting, dia juga sangat rendah hati dan tidak mengatakan apa-apa kepada orang lain. Sang Xia mendengar bahwa Zhang Ying diblokir ke pabrik hari itu dan disiram kucing merah. Dia juga memperingatkannya untuk tidak terus berhubungan dengan suaminya. Jika tidak, apakah dia terlihat cantik? Setelah bekerja, Zhang Yuxi secara misterius menjalin bahu Gu Qingqing dan bertanya. Gu Qingqing sedikit menjawab, "Kamu dengar dari siapa? Masalah ini seharusnya tidak sampai keluar." Setelah wanita itu memercikkan kucing merah, dia tidak membuat janji besar. Mungkin dia akan mati karena ingin menakutinya. Seluruh perusahaan sudah tersebar, sayangnya aku tidak ada di tempat kejadian. Zhang Yuxi tampak menyesal, bukankah dia mengancammu sebelumnya? Jika aku adalah kamu, dia pasti sudah merekam video itu. Jika dia berani terus melamarmu, dia akan mengunggah video itu. Gu Qingqing baru saja akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba ia merasa ada sepasang mata di belakangnya yang sedang menatapnya. Ia menoleh dan menemukan bahwa Zhang Ying sedang berdiri tidak jauh dari sana. Matanya seperti kucing di rumah tua, memancarkan cahaya aneh. 2122 Perpisahan 8. Zhang Yuxi tahu bahwa itu salah, tetapi dia mencoba membedakan. "Kami berbicara tentang pekerjaan, hehehehe." Dia sendiri juga berkumpul dengan Canggung, dan tahu bahwa penjelasannya sangat dibuat-buat. Jika pihak lain percaya atau tidak, tidak masalah. Melihatnya tidak bereaksi, dia menarik Gu Qingqing untuk mundur. Zhang Ying tidak mengejar mereka, tetapi melihat ke belakang mereka dengan tenang. Setelah melihat cukup lama, dia berbalik dan masuk ke mobil penjaga keamanan. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. "Halo, apakah itu Nona Su? Su Zijin sudah menunggu cukup lama, dia membawa mereka dari Amerika." Lucy Gu Qingqing diculik dan mengira ia bisa membantu Gu Qingqing bersama.
Siapa sangka Gu Qingqing pergi ke Eropa tidak lama lagi setelah ia kembali. Kemudian Leng Xicheng mengumumkan pernikahannya dengan Sun Yanzhen. Lucy ternyata Leng Xicheng selalu memiliki Gu Qingqing di dalam hatinya, dan ia benar-benar diberi pelajaran. Tapi kali ini, melihat Leng Xicheng dengan cepat memilih orang lain, rasa balas dendam itu memudar, bahkan hampir membeli tiket pesawat untuk pulang. Su Zijin akhirnya membujuknya untuk tetap tinggal dan berhasil menghilangkan amarahnya ke Gu Qingqing dan Leng Xicheng. Sun Yanzhen hanyalah orang kelas menengah, dan dia Lucy pasti selebriti Amerika. Leng Xicheng meninggalkannya demi orang biasa yang rendah seperti Gu Qingqing. Pada akhirnya, ia menemukan Sun Yanzhen yang tidak sebaik dirinya. Meskipun Lucy untuk bertahan, tapi banyak hal jangan membujuknya untuk membalas dendam di tempat pertama. Saat ini, kita harus menemukan orang yang melaksanakan rencana di depan, yaitu Zhang Ying. Terutama saat ini Zhang Ying berhubungan dengan Gu Qingqing. Gu Qingqing selalu bertanggung jawab atas perencanaan artis, dan ini adalah terakhir kalinya dia tinggal di Suyi. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Dia tahu Zhang Ying, pendamping wanita pertama Leng Xicheng, dan dia telah memelihara hubungan baik selama ini, dan dia juga tahu bahwa wanita ini selalu lembut dan tidak mudah terpancing. Dia harus melakukan sesuatu agar bisa menjalankan perintahnya dengan lancar. Tapi untuk wanita di industri hiburan, kuncir rambut bisa ditangkap dengan santai, seperti dia memanfaatkan pria untuk naik tahta. Meskipun sekarang Huang Ting Entertainment masih terus memujinya, tetapi jika ingin terus naik, ia harus mencari lebih banyak sumber daya. Suami dari wanita yang menuangkan kucing adalah orang seperti ini. Tapi tidak mudah baginya untuk mengira bahwa pelakunya adalah Gu Qingqing, dan membuatnya membenci Gu Qingqing. Untungnya, dia memiliki orang yang dia kenal di Suyi dan diam-diam mengatur semuanya. Sekarang tampaknya penghentiannya masih berhasil. Bukankah ini pembawa acara utama? Ada apa? Gu Qingqing adalah mantan istri Leng Xicheng, kan? Di posisi Suyi, Zhang Ying menegaskan suaranya. Petik 2 tanda tanya. Dari mana kau tahu? Su Zijin sengaja berpura-pura terkejut. Kak Xicheng sudah mengingatkanku, kita tidak bisa mengutarakannya. Petik 2. Kamu yang memberitahuku bahwa mantan istri Leng Xicheng sangat membenciku, kan? Wei, Ai tidak membencimu, tetapi membenci semua wanita yang mengganggu kakak Xicheng. Awalnya dia merebut posisi kakakku, tapi kemudian dia berkelahi secara terang-terangan dan diam-diam dengan kakakku. Tahu kenapa Leng Xiaoqiam tidak berhasil bukan? Dia mengancam bahwa dia tidak boleh menangkap kakakku, atau dia akan bunuh diri. Leng Xicheng tidak bisa melakukan apa-apa karena dia baru putus dengan kakakku, tapi dia juga tidak bisa, jadi dia belakang. Kau pikir kenapa semua wanita di kota Lengse tidak bertahan lama? Mungkin Anda belum pernah mendengarnya. 2123 perpisahan 9. Tapi sekarang dia sudah bercerai. Dia juga sudah tidak memiliki kekuatan lagi, aku sangat ragu apakah dia akan melakukannya. Kamu pikir selama 3 tahun dia menikah dengan kakak Xicheng, dia benar-benar hanya tinggal di rumah dan tidak bertanya apa-apa. Su Zijin bergaul dan tertawa. Aku tidak takut ditertawakan olehmu. Sebenarnya, dia selalu berhubungan dengan mantan tunanganku. Setelah bercerai, dia segera mencari pertunanganku. Jadi dia menolak pertunangan denganku. Bahkan tanpa ini, Kak Xicheng juga memberi banyak uang untuk putus ketika. Ia memiliki uang dan juga merupakan industri periklanan. Orang-orang yang mereka temui selama setahun ini juga mendengar banyak. Tidak mudah untuk mempermainkanmu. Jangan dia mengatakan kata pun sekarang, anjing yang akan berteriak padanya tidak. Saya dan saudara perempuan saya juga dicederai oleh sikapnya yang tak terbantahkan. Zhang Ying terdiam di sana. Dia dan Su Zijin bertemu di sebuah perjanjian yang belum lama ini. Dia hanya mendengar namanya dan tidak melihat siapapun, tapi dia cukup akrab dengan Su Zipei. Siapa yang tahu bahwa setelah 3 tur anggur, Su Zijin sendiri bercerita tentang tragedi masa lalu bahwa ia telah dibatalkan oleh pertunangannya, dan secara samar-samar menyebutkan bahwa orang ketiga yang memisahkan mereka adalah mantan istri Leng Xicheng. Begitu dia menentukan identitas Gu Qingqing, dia segera menelepon ke sini. Su Zijin tidak berani terlalu mendesak, dia menambahkan. Kamu meneleponku, pasti dia pernah melakukan sesuatu untukmu, kan? Nona Su, bagaimana kamu tahu apa yang dia lakukan padaku? Pertanyaan Zhang Ying membuat Su Zijin sedikit terkejut. Zhang Ying juga tidak bodoh.
Dari pembawa acara kecil hingga pembawa acara terkenal di seluruh negeri, dia tidak hanya mengandalkan dukungan Leng Xicheng dan kemampuannya untuk menjadi orang lain. Bagaimanapun, dia masih memiliki sedikit pengetahuan. Apakah kamu ingin melakukan sesuatu kepada Gu Qingqing melalui aku? Su Zijin sedikit kesal dan marah. Tidak perlu mempercayainya. Lagi pula, aku dan pertunanganku telah menolak pertunangan, dan kakakku juga sudah keluar. Kelak, kamu dan Gu Qingqing tidak perlu memberitahuku. Dia menutup telepon. Meskipun tadi dia berbicara dengan serius di telepon, dia benar-benar khawatir Gu Qingqing akan lolos begitu saja. Zhang Ying saja tidak bisa diandalkan, dia harus memikirkan cara lain. Tok-tok. Saat dia sedang kesal, seseorang mengetuk pintu. Dia berkata, "Masuk." Su Zongsu masuk dengan menunjuk sup manis. "Ini bubur manis yang diminta ibumu untuk dimasak untukmu." Petik 2. Begitu melihatnya mengerutkan kening, dia langsung membujuk. "Putriku, ada apa?" Melihat ayahnya, Su Zijin segera maju untuk mengambil mangkuk dan meletakkannya di samping. Ia mengulurkan tangannya dan menggenggamnya dengan manja. "Ayah, bukankah kamu bilang akan membantuku menghadapi Gu Qingqing? Dia masih saja melompat dengan bebas, tapi kamu harus bekerja lebih keras. Kamu ini, tidak ada kesabaran sama sekali untuk melakukan sesuatu. Jangan pernah berpikir untuk melakukan sesuatu. Kamu harus menunggu kesempatan untuk bergerak lagi, mengerti?" Su Zongsu menekan ujung hidungnya. Tidak sulit bagi orang biasa untuk benar-benar menghilang. Satu-satunya yang sulit adalah ketika semuanya selesai, dia masih bisa sendirian dan keluar dari masalah. Awalnya dia diam-diam mengatur, tapi dia tidak melakukannya karena khawatir Leng Xicheng akan ikut campur. Tapi sekarang, Leng Xicheng sudah bertunangan dan menikah dengan Sun Yanzhen. Jika dia melakukannya lagi, dia tidak perlu khawatir tentang faktor Leng Xicheng. Su Zongsu juga membujuknya. "Aku dan ibumu adalah putri kesayanganmu. Siapa yang membuat putriku tidak bahagia untuk sementara waktu, aku akan membuatnya tidak bahagia seumur hidup." 2124 Perpisahan 10. Su Zijin mengangguk dan berkata dengan nada yang sedikit bermakna. "Aku hanya khawatir ayahku akan menyesal di masa depan. Untuk putri kesayanganku, apa yang perlu disesalkan?" Su Zongsu memukul nepuk punggung tangannya dan tersenyum. Petik 2. Aku dengar, apakah kamu masih mencari penyiar wanita bermarga sang itu? Su Zijin mengangguk. Tapi dia sangat sulit untuk beraksi. Setelah aku mengutarakan cukup lama, dia hampir menyadarinya. Kalau begitu, Zhang Ying, jangan berhubungan lagi. Lagi pula, ini adalah gugatan terhadap nyawa manusia. Tidak baik jika dia tertangkap. Bagaimana bisa? Su Zijin merasa tidak senang ketika memikirkan dirinya telah melakukan banyak pengaturan untuk menarik perhatian Zhang Ying. Karena dia telah mengambil umpan sebelumnya, sekarang dia ingin mundur. Bagaimana bisa ada hal yang begitu murah? Tidak seperti ini, ayah, jika orang-orang itu menemukan petunjuk, mereka hanya dapat menemukan Zhang Ying dan meminta untuk menjadi hantu pengganti kami. Ketika dia baru saja mengatakan ini, dia tiba-tiba merasa bahwa jika dia mengatakan ini terlalu kejam, itu akan membuat Su Zongsu sedikit waspada, bukan? Dia segera menoleh, dan ada api yang melintas di matanya. "Ayah, aku hanya memberi saran. Jika ayah tidak suka, anggap saja tidak mendengarkan." Petik 2. "Tidak, kamu benar." Su Zongsu tersenyum, seolah menyadari kehati-hatian Su Zongsu, dan menanamkan rambutnya dengan sayang. "Putriku, seharusnya sedikit licik. Jika kamu menaruh hati ini di perusahaan, ayah akan merasa lega." Su Zijin juga mengamatinya dan melihat senyum ramah di wajah Su Zongsu, lalu menghela napas lega. Su Zongsu mengambil tangannya lagi. Tangan itu berwarna putih dan lembut, dan ia juga mengoleskan krim tangan. Ia mencium aroma mawar dengan hati-hati. "Namun, sekarang kamu tidak boleh ikut campur dalam hal ini. Ayah tidak ingin kau memiliki sesuatu yang tidak bersih." Su Zijin mengangguk. "Oke, selain Zhang Ying, siapa lagi yang kamu hubungi?" Su Zongsu bertanya lagi. "Itu Lucy Kau yang merekrutnya. Kamu bisa mendorongnya keluar sebagai senjata, tapi dia adalah orang asing dan dia tidak memiliki hubungan yang dalam denganmu. Apakah kamu masih berhubungan dengan keluarga Gu?" Ketika berbicara tentang keluarga Gu, Su Zijin terkejut. Dia malu tersenyum dan berkata, "Ayah, setelah mengutarakan terakhir kali, aku tidak bertanya lagi tentang keluarga mereka."
Keluarga ini tidak bisa membuang permen coklat. Anda dapat menggunakan mereka sekarang, tetapi mereka tidak dapat dihindari di masa depan. Atau jangan terus berhubungan lagi. Su Zongsu mengerutkan kening dan berkata, meskipun Leng Xicheng sudah bertunangan, tapi dia belum menikah, mungkin dia akan memperhatikan Gu Qingqing dalam sehari. Tanpa perlindungan Leng Xicheng, Gu Qingqing adalah seekor landak yang durinya dilepas, dan tidak ada yang tahu bahwa ia sudah mati 10 kali. Tenanglah, ayah punya cara sendiri dan pasti akan melampiaskan kemarahannya. Su Zijin mengangguk dan tiba-tiba teringat sesuatu. Perlu diketahui, Lin Zui membawa Gu Qingqing ke rumah keluarga Su setelah mendapatkan obat dan obat untuk Leng Xicheng. Tahun ini, karena keluarga Su dan keluarga Leng sering bekerja sama, ia juga sering mendapatkan rahasia dagang keluarga Leng dari rumahnya. Tapi dia berdiri di sisi Gu Qingqing. Jika terjadi sesuatu pada Gu Qingqing, tidak peduli betapa sempurnanya penyamaran yang dia lakukan, dia akan menjadi orang pertama yang mengetahui kebenaran. 2125 Perpisahan 111. Tidak apa-apa, orang seperti Lin Zui tidak bisa mendapatkan keuntungan. Dulu dia memperhatikan masalah Gu Qingqing karena Gu Qingqing masih berguna bagi Leng Xicheng. Lihatlah sekarang, setelah Leng Xicheng benar-benar menyerah, Gu Qingqing segera kembali dari Amerika Serikat. Ia tidak peduli jika Gu Qingqing ingin membongkar diri. Su Zongsu tersenyum. Kamu pikir dia benar-benar tipe orang yang kepayang oleh perasaan. Dia sangat pintar. Sampai sekarang, dia telah bertarung dengan grup Leng beberapa kali, dan mendukung keluarga Lin sampai ke atas, bagaimana mungkin dia tidak punya otak. Su Zijin masih sedikit gelisah, tapi, bahkan jika dia tidak akan ikut campur, mungkin setelah dia menyadarinya, dia akan mengancam kita dengan masalah ini. Kamu, Su Zongsu masih mencubit hidungnya. Dulu, mengapa kita takut dia mengancam? Sebenarnya, dia tidak memiliki 100% bukti, dan Gu Qingqing tidak menderita secara serius. Meskipun Leng Xicheng juga memperhatikannya, bahkan jika dia dimarahi olehmu, dia juga akan mengakui kesalahannya sendiri. Tapi sekarang, kita hanya perlu membersihkan tangan dan kaki kita. Setelah kejadian Dong Chuang, kita akan mendorong otak kita ke orang lain. Apa yang bisa kita lakukan bahkan jika Lin Zui-nya? Apakah dia benar-benar akan melakukannya? Berkaitan dengan itu, lebih baik berdandan cantik dan pergi mencari pacar. Orang tua yang paling khawatir tentang pernikahan Anda sendiri. Ketika membahas pernikahan, ekspresi Su Zijin langsung berubah. Sejak Ni Zining membatalkan pertunangannya, dia memanfaatkan keluarga Su untuk mengejarnya dan mencegat keluarga Ni tahun ini. Dia juga mencoba menemukan pria lain yang lebih baik, hanya untuk berjuang di depan Ni Zining dan persahabatan bahwa tidak ada yang menginginkannya. Tidak peduli bagaimana dia mengejek atau menganiaya, Ni Zining menolak untuk menyerah. Ketika dia pergi ke Amerika Serikat, dia mengejar Amerika Serikat. Ketika dia pergi ke Eropa, dia segera pergi ke Eropa. Bahkan orang tuanya yang memaksanya untuk membiarkan dia bertemu dengannya, dia harus meluangkan waktu untuk menemani Gu Qingqing. Namun, semakin dia marah, dia tahu bahwa semakin dia marah, semakin dia tidak bisa melepaskannya. Sekarang dia masih menggunakan kekuatan orang tuanya untuk menekan perkembangan keluarga Ni dan memaksa Ni Zining untuk kembali bersamanya. Dia tahu bahwa Ni Zining, yang selalu menghargai keluarga Ni, pasti akan kembali padanya. Su Zijin mengerutkan kening, matanya tampak tidak yakin. Petik 2. Ayah, aku hanya tidak bisa menahan amarah ini. Aku hanya ingin dia kembali dengan patuh. Baiklah, baiklah. Baguslah kalau kamu menyukainya. Su Zongsu tampak tidak berdaya, putrinya menyukainya, apa yang bisa dia lakukan? Namun, jangan sampai ibumu mengetahui hal ini. Kamu juga tahu, kondisi kesehatan mamamu sedang buruk. Belum lama ini, dia baru saja masuk rumah sakit karena tekanan darah tinggi. Dia tidak tahan dengan sedikit rangsangan. Jangan mengungkit masalah ini padanya. Su Zijin mengangguk. Ayah, jangan khawatir. Dia tidak akan mengungkit hal itu kepada ibunya, terutama karena dia tidak ingin merangsangnya sakit dan dirawat di rumah sakit. Golongan darahnya adalah bom waktu. Jika ibu membutuhkan transfusi darah atau mengetahui identitasnya karena berbagai kecelakaan, dia akan mati. Oleh karena itu, masalah Gu Qingqing harus diselesaikan secepatnya. Bahkan jika kejadian Dong Chuang terjadi, ayah dan ibu tidak akan menemukan putri kandung mereka. Bahkan jika dia ditunjukkan,
mereka sendirilah yang mengakhiri hidupnya. Atau dia mencoba yang terbaik untuk melakukannya sendiri. Ini tidak ada secara keseluruhan dengan dia. 2126 Perpisahan 12. Setelah itu, Zhang Ying tidak mencari masalah di dekatnya, juga tidak mengancam pergantian pemain, demikian juga dengan, dan tidak ada berita tentang dirinya yang terkena percikan kucing, tapi gaya rambut difoto oleh reporter, karena kebetulan sesuai dengan gaya rambut supermodel tertentu di Paris Fashion Week, ternyata masih ada orang yang bisa lewatnya, berjalan di garis depan fashion. Tetapi ada juga yang merasa jelek karena dia benar-benar menjadi pencarian panas dengan gaya rambut ini. Singkatnya, dalam beberapa hari terakhir, Zhang Ying tidak dapat datang untuk syuting karena jadwal. Gu Qingqing memanfaatkan waktu untuk menyebarkan resume secara luas dan akhirnya menerima dukungan dari perusahaan periklanan Sangcheng. Selain itu, perusahaan ini adalah perusahaan muda yang mengutamakan platform internet dan ponsel. Perusahaan ini tidak memiliki posisi dengan grup Leng, Suyi dan Sujia. Setelah menerima resumenya, mereka segera mengatur wawancara. Dia segera membeli tiket pesawat untuk wawancara. Dapat dilihat bahwa pihak lain juga lebih puas dengannya, tetapi dia tetap meminta untuk pulang dan menunggu kabar. Keluar dari gedung perusahaan, Gu Qingqing melirik kabut sebelumnya, jika wawancara dapat berhasil, dia bisa menyingkirkan segala sesuatu di Yancheng dari Kencan, memulai hidup baru lagi, tidak masalah jika kali ini tidak berhasil, saya dapat merasakan bahwa lingkungan kerja di Sangcheng lebih mudah daripada Yancheng, paling tidak Leng Xiseng dan kekuatan keluarga Su belum meluas ke sana, dia bisa bekerja dengan tenang, hidup. Gu Qingqing sangat senang, bahkan ketika Wei Mei meneleponnya dan meminta kembali, ia tidak merasa bosan lagi. Lalu dia berkata dengan gembira, "Ibu, apa kamu memintaku untuk meminta uang?" Jika ibunya tidak bisa membuka mulut, dia akan meminta jutaan atau puluhan juta untuk menyelamatkan anaknya. Lagi pula, dia akan pergi ke kota lain dan tidak akan kembali jika tidak ada apa-apa. Dosa saudara laki-laki saya diperkirakan akan berada di penjara selama beberapa tahun. Ibu saya akan sangat sulit hidup sendirian di Yancheng tanpa pendapatan ekonomi. Tanpa diduga, Wu Weimei di sana tidak mengatakan uang, dia hanya terdiam sejenak. Kamu pergi ke kamar nomor 427 di Hotel Yancheng malam ini. Hotel Yancheng. Gu Qingqing sedikit terkejut dan aneh. Untuk apa pergi ke sana? Dia sedang mengambil tiket saat menelepon, dan antrean di belakang mendesak, dan tidak ada waktu untuk menjelaskan kepadanya. Aku di luar kota dan tidak bisa kembali. Jika ada yang perlu dibicarakan besok. Awalnya, dia akan pergi ke Yancheng untuk melihatnya. Siapa sangka, ketika baru saja tiba di stasiun kereta berkecepatan tinggi, telepon Suyi kembali mendesak. Tidak ada cara lain, dia bahkan tidak meletakkan kopernya dan langsung pergi ke kantor dari stasiun. Ngomong-ngomong, Mes Wu Weimei hanya menginginkan uang, apa trik baru? Bahkan jika dia meneleponnya dalam beberapa hari, ibunya tidak akan mati kelaparan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika saya sampai di Suyi, bagian Zhang Ying di dalam ruangan dan Yancheng telah diambil, dan yang akan saya ambil setelah itu adalah pengambilan gambar di tempat sumber udara dan bahan obat. Faktanya, Zhang Ying tidak perlu melakukan syuting ini secara pribadi. Setelah perusahaan periklanan mengambil gambar pemandangan, dia bisa langsung memproduksinya. Namun persyaratan yang diberikan oleh pengiklan ini adalah untuk menjadi juru bicara di tempat, tentu saja biaya pengesahan yang sama juga cukup besar. Jika ingin pergi ke luar kota atau ke pegunungan, pasti akan memakan waktu beberapa hari untuk bolak-balik, dan sumber udara dan tempat bahan obat bukanlah satu tempat, jadi kita harus pergi 2 kali. Syaratnya sangat jiankun, tetapi yang jarang adalah Zhang Ying tidak mengatakan satu hal buruk dari awal sampai akhir, dan menyetujui sepanjang proses. Hanya saja, ketika mereka keluar, ponsel mereka berdering pada saat yang bersamaan. Keduanya diambil pada saat yang sama dan dilihat sebagai berita utama di kota Lengxicheng. Ia mengumumkan pernikahan dalam 7 hari. 2127 Perpisahan 13. Ketika pertama kali melihat berita ini, Gu Qingqing benar-benar tercengang. Dia tahu bahwa Lengxicheng dan Sun Yanzhen akan menikah cepat atau lambat, dan dia sudah siap. Di masa depan, pria ini dan keluarganya tidak ada secara mendasar dengan dirinya sendiri. Jelas-jelas dia sudah mempersiapkan pikirannya sejak lama, tapi kenapa sekarang dia masih merasa tidak nyaman ketika mendengar berita ini?
Bagaimana bisa begitu cepat? Mereka baru saja bertunangan dan sudah menikah beberapa hari setelah mereka menikah. Jika hal itu terjadi pada pria lain, maka tidak ada yang pernah mengungkapkan dan tidak ada yang berkembang begitu cepat di Leng Xicheng. Bahkan Su Zipei pada saat itu tidak mempersiapkan pernikahan selama beberapa bulan setelah pertunangan sampai dia membatalkan pernikahan. Awalnya dia mengira dia bisa melarikan diri ke kota dan pergi ke tempat yang tidak bisa dia lihat. Pada saat itu, dia akan menikahi wanita apapun dan menjalani kehidupan seperti apapun, yang tidak ada izin dengan dia. Jarak dan waktu bisa mencairkan segalanya. Dia memutuskan begitu cepat, itu hanya menunjukkan bahwa dia sangat menyukai Sun Yanzhen. Kamu tidak apa-apa. Kebetulan Lin Zuyi juga berpartisipasi dalam iklan ini. Melihat langkahnya yang tidak stabil, ia maju dan bertanya. Dia melamun sesaat, kemudian dengan cepat berdiri dengan mantap. Terima kasih, Direktur Lin. Aku baik-baik saja. Menyadari mata Lin Zuyi yang melihat ke ponselnya, dia segera membalik ponselnya dan tidak ingin dia melihatnya. Begitu dia berhenti, dia merasa kecewa dan tersenyum pahit. Bisakah dia menghentikannya? Mungkin menurut identitas Lin Zuyi, dia mungkin mengetahui masalah ini lebih awal darinya, dan mungkin dia bahkan sudah menyiapkan uang. Direktur Lin, aku tidak ada urusan lain. Dia mengangguk dan berjalan ke samping, tetapi Lin Zuyi tidak mengejarnya. Ketika dia menoleh, Zhang Ying di sana sepertinya tidak terlalu nyaman. Pria, dua orang harus merebutnya. Mungkin lebih dari dua orang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Gu Qingqing sekarang sudah tidak bertugas di posisi Sui. Setelah rapat, Zhang Yuxi dan Zhang Ying tidak memiliki persyaratan apapun, jadi mereka bisa pergi. Dia berjalan keluar sendirian dan berdiri di samping halte bus. Yin Wei Ta Zui Xin Zhu Zhu De Fang Li Sui Henjin, Ping Si Ta Do Si Da Celaiku. Hari ini, dia naik bus dengan kompas, dan secara alami duduk di baris terakhir kursi dekat jendela. Mobil itu melaju dan berjalan goyah menuju kedamaian. Dia tidak menghiraukannya. Dia hanya menyandarkan kepalanya di jendela mobil, kepalanya kosong, matanya kosong, melihat pemandangan yang terus mundur sepanjang jalan, pohon dan lampu jalan yang berjalan mundur, dan kepadatan yang tak ada habisnya. Entah sudah berapa lama, mobil berhenti dan memadamkan api. Sopir itu menoleh dan bertanya kepadanya. Nona ini sudah sampai di terminal. Gu Qingqing mengangkat kepalanya dari kebingungan, dan baru menyadari bahwa dirinya telah tiba di halte bus Villa Xishan. Dulu, ketika dia diam-diam bersembunyi Leng Xicheng pergi ke Suyi untuk bekerja, dia naik mobil ini. Tanpa diduga, dia naik mobil lagi dan kembali ke Villa Xishan. Dia sedikit malu, sepertinya aku sudah pernah duduk di stasiun. Bisakah aku naik mobil ini lagi? Mobil ini perlu diperbaiki, lebih baik kamu ganti saja. Sopir itu mengusirnya tanpa ampun. Ketika Gu Qingqing berpindah mobil, seseorang bertemu dari belakang, Nyonya, apakah itu Anda? Suara ini tidak perlu berpikir, pasti mengasuh bayi tidak salah. Gu Qingqing sedikit kaku, ia segera menenangkannya dan bersiap untuk keluar dengan cepat. Pembantu itu menemukan, Nyonya Beiming, apakah kamu sudah membuat janji dengan Tuan? Dia akan kembali malam ini. 2128 Perpisahan 14. Gu Qingqing melihat ke bawah dan melihat bahwa pengasuh itu membawa tas di tangannya, sepertinya itu semua berisi hidangan yang dibeli. Babysitter awalnya seperti ini, biasanya pergi membeli sayuran di pagi hari, kecuali Leng Xicheng kembali pada malam hari, dia akan pergi ke pasar untuk sementara waktu untuk menambah sayuran. Tidak, tidak, Gu Qingqing segera menenangkan kepalanya. Pelayan itu mengira dia malu dan mengeluarkan tas untuk menunjukkannya. Tuan Beiming memintaku untuk mengatur beberapa hidangan lezat, terutama memesan ikan pedas, telur dan bubur, dan ini. Petik 2. Gu Qingqing bisa melihat tas berisi makanan instan. Leng Xicheng sangat pandai memilih bahan makanan. Semua bahan makanan harus tetap segar. Bagaimana cara membeli makanan instan? Menyadari datangnya Gu Qingqing, pengasuh itu segera menjelaskan. Oh, ini adalah kantong daging Mei Caiko, yang harus dipesan setiap kali Tuan pulang. Mei Caiko, bukankah dia yang paling menyebalkan? Saat dia makan, dia merasa jijik kok jatuh. Sepertinya dia selalu merasa jijik, tapi setiap kali dia beli, dia akan miring. Pembantu itu juga mengundangnya. Karena kamu sudah datang, kenapa kamu tidak duduk di sana sebentar?
Gu Qingqing menahannya lagi. Belum lagi dia datang hari ini karena malu, dan rumah ini dikembalikan ke Leng Xicheng. Untuk apa dia kembali? Tepat saat dia sedang berbicara, pelayan itu menelepon. Itu adalah sekretaris Cheng. Pak, ada apa? Ke rumah Nona Su, kan? Oke, aku mengerti. Ketika berbicara tentang Nona Su memikirkannya, pengasuhnya melirik Gu Qingqing dengan canggung. Gu Qingqing tahu di dalam hatinya bahwa ia sudah mengumumkan waktu pernikahannya, jadi ia harus kembali untuk bersiap. Ketika mereka mempersiapkan pernikahan, hari-hari mereka tertunda terlalu lama, dan kemudian berubah. Dengan orang baru, bagaimana bisa kembali ke rumah lama? Aku hari ini pergi ke tempat terdekat untuk melihat temanku, bukan untuk datang ke sini. Gu Qingqing dengan cepat membantah, agar suasana tidak canggung. Petik 2, selain itu, aku sudah bukan. Nyonya Leng tercengang. Jika kamu memanggilku seperti itu, kelak istrinya tidak akan senang. Petik 2. Gu Qingqing tidak bisa berkata-kata. Kalau begitu, aku pergi dulu, sampai jumpa. Dia segera berbalik, tiba-tiba teringat sesuatu, lalu menoleh lagi. Dan juga, terima kasih sudah merawat sebelumnya. Tidak ada, aku juga dipekerjakan oleh Direktur Leng. Pengasuh itu bingung. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Tidak, aku benar-benar berterima kasih padamu. Dan mungkin kita tidak akan bertemu dalam waktu yang lama. Pengasuh mengira bahwa yang dia katakan adalah setelah Sun Yanzhen menikah, mereka benar-benar tidak memiliki kontak yang sama sekali dan tidak akan bertemu lagi. Untuk sementara, mereka masih sedikit sedih. Oke, saya harap kamu bisa kembali lagi di masa depan. Kembali? Bagaimana bisa kembali? Jika dia menikah lagi, dia juga akan pergi ke Sangcheng yang jauh, mengatakan bahwa dia akan bertemu di masa depan, atau dia optimis, mungkin dia tidak akan bertemu lagi dengan pengasuhnya dan semua orang yang berhubungan dengan Leng Xicheng di masa depan. Dia menoleh, naik bas, dan pergi dengan goyah. Saat mobil melaju, tiba-tiba dia menyadari bahwa tempat ini jauh dari dirinya. N besar tidak terlalu jauh, jadi keluar dari mobil dan berjalan melewatinya. Saat ini masih liburan musim panas dan belum mulai sekolah, jadi sepertinya sekolah juga sepi. Gu Qingqing berjalan sendirian di jalan besar, semua pemandangan yang dilihatnya mengingatkannya pada kota Lengxi. 2129 Perpisahan 15. Dia benar-benar gila. Ketika dia berjalan dari gedung pengajaran, dia akan mengingat pelajaran yang mereka ambil di sini bersama. Ketika dia lewat dari perpustakaan, dia akan ingat ketika dia bekerja sebagai asisten magang di perpustakaan untuk menghasilkan uang, dan dia membaca dan meminjam buku di sana. Ketika berjalan ke ruang kuliah, dia teringat pada malam mereka dikurung. Belum lagi di tepi danau, mereka sedang ketika ada siang menangkapnya yang mengambil jalan pintas, kakinya terkilir dan membawanya ke rumah sakit. Itu juga yang paling lembut terhadapnya sebelumnya. Kedua orang itu juga pernah ke sini setelah menikah, ketika mereka dengan jelas mengatakan bahwa mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka. Namun dalam waktu kurang dari 3 bulan setelah itu, seluruh hidup akan berakhir. Melihat gedung sekolah beriklan, melihat taman bermain beriklan, melihat yuhu beriklan, dan melihat bunga dan pepohonan di pinggir jalan. Yang Liu yang mengapung tertiup angin mendidih. Kepalanya hampir meledak, dan dia segera berlari keluar dari pintu samping. Pintu samping sangat dekat dengan Food Street dekat universitas. Saat ini sudah hampir malam. Banyak pelajar yang tidak mau makan di kantin, jadi mereka berjalan ke arah sana. Dia menunggu lampu merah bersama pelajar, persimpangan jalan, dan berjalan di jalan. Ketika dia sadar dan bereaksi, dia sudah berada di toko berputar. Pemilik toko yang akrab dengan antusias sedikit sibuk, tetapi mengangkat kepalanya untuk menyapa. Pesan sendiri apa yang ingin kamu makan, cari meja sendiri, dan segera antar ke sana. Gu Qingqing akhirnya sedikit bodoh, seolah-olah kepalanya akan meledak, dan ditarik keluar. Tidak peduli berapa banyak, dia melompat ke dalam mobil dan melarikan diri dengan cepat. Sepertinya ada orang yang mengejar di belakangnya. Ketika mobil berjalan, dia tiba-tiba menyadari bahwa rutenya sepertinya tidak asing. Bukankah tidak bernyanyi? N sangat dekat dengan sekolah menengah Yancheng. Pada dasarnya semua bus di sini menuju ke sekolah menengah Yancheng. Dia sedikit putus asa, tetapi ketika mobil tiba di sekolah menengah No. 1 Yancheng, dia ragu-ragu sejenak dan turun dari mobil.
Mungkin setelah melalui proses yang sebelumnya dilakukan di Engu Qingqing sedikit lebih tenang kali ini. Selama liburan musim panas, dia tidak membuka pintu untuk sekolah menengah, tetapi seperti ada kegiatan hari ini. Pintunya terbuka dan dia berjalan masuk dengan lancar. Saat berjalan-jalan di kampus, pohon Phoenix Perancis yang tinggi menutupi langit dan matahari, menutupi panas musim panas, hanya suara jangkrik di cabang yang membuat orang mabuk. Terutama, dia juga pergi ke sudut yang ditabrak sepeda di kota Lengxi. Tanpa diduga, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Dia tidak pernah tahu sebelumnya. Tapi sayangnya, tidak peduli di mana dia pergi, tidak peduli di mana dia berada, yang dia pikirkan dan pikirkan adalah dia. Dia hanya tahu bahwa dia telah menyembunyikan Lengxi Cheng di dalam hatinya selama bertahun-tahun, tidak peduli bagaimana dia memperlakukannya. Bahkan jika dia meremehkannya, memaksanya, membunuh ayahnya, mencari pasangan wanita di luar, dan bercerai, perasaannya terhadapnya tidak pernah berubah. Jadi dia juga tahu bahwa Ni Zining benar-benar baik-baik saja, dan Li Ruizi sebenarnya tidak buruk, dia pernah memiliki rekan pria Amerika yang sangat menjaganya. Dia menolak mereka, apa yang dia takutkan untuk menunda orang lain, itu semua karena dia tidak bisa melepaskan Lengxi Cheng. Tapi dia masih dari sekolah menengah hingga universitas, dari pernikahan hingga perceraian. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya bersama Lengxi Cheng. Cinta pertama, ciuman pertama, pernikahan pertama, perceraian, dan semua kegembiraan, kemarahan, dan kesedihan adalah dia, dan tidak ada cara untuk melupakannya. 2130 Perpisahan, 16. Dia tahu bahwa dia menyukainya, tetapi dia tidak berharap begitu menyukainya. Bahkan jika dia kecewa lagi dan lagi, selama dia memperlakukannya dengan lebih baik, dia segera menantikannya dengan hati yang rendah. Dia sepertinya ingin berhenti di sini, jadi dia sengaja mencari pekerjaan dan bekerja keras di tempat kerja. Bahkan jika Anda gagal dalam pernikahan, Anda harus pergi ke Amerika Serikat untuk memperkaya diri sendiri. Meskipun dia ingin mandiri, sebenarnya ada alasan lain. Ia tidak ingin Lengxi Cheng pergi ke luar kota dan hanya bersedia mendukung wanita di luar dan kembali untuk menghadapi dirinya sendiri, tetapi ia masih memiliki fantasi tentang dirinya. Dia sebenarnya tahu bahwa Lin Zui pasti memiliki tujuan lain untuk memperlakukannya dengan baik, tapi dia tidak peduli. Untuk membuktikan kemampuannya, dia bisa merebut semua yang bisa dia tangkap, sepertinya dia ingin membuktikannya. Pekerjaan adalah obsesinya, dan perceraian juga dikemukakannya. Setelah bercerai, ia bertemu beberapa kali. Meskipun ia sudah kehilangan jiwa, ia tetap harus menunjukkan sikap yang baik padanya. Setelah itu, dia membuat skandal lagi dan lagi. Dia sedikit tidak senang, tapi dia lebih senang. Lihat, dia sama seperti aslinya, dan tidak mungkin tahan dengan wanita yang tinggal di sisinya untuk waktu yang lama. Wanita-wanita itu hanya melewati awan asap dan bersenang-senang saja. Terutama selama ini, ia juga menyadari bahwa Lengxi Cheng mencintainya. Meskipun sudah berlalu, ia selalu merasa bahwa Lengxi Cheng bukanlah orang yang mudah tertipu. Begitu dia menyukainya, dia tidak akan berubah untuk waktu yang lama. Jadi, tidak masalah jika dia mencari pasangan wanita, tetapi sekarang kencan buta dan kencan buta, dia sepertinya tidak berpikir wanita-wanita itu bisa menempati hatinya. Tapi sekarang dia mulai panik. Dia panik dan baru menyadari bahwa semua harga dirinya, ketegaran, integritas, dan martabatnya adalah karena dia belum sepenuhnya kehilangan dia. Menunggu kali ini dia cepat memutuskan urusan pernikahan, bukan hanya dalam pengertian hukum, dia bisa menjadi suami dan ayah dari anak wanita lain, mungkin hatinya juga pernah dicuri orang, dia akan melakukannya, benar-benar lengkap, kehilangan dia sama sekali, setelah memikirkan hal ini, dunianya akan runtuh. Dia adalah orang yang lembut dan tegas. Hatinya lembut tapi keras kepala. Dia ingin membuat segalanya menjadi tidak bisa diubah sebelum dia terbangun. Jika dia tahu lebih awal, dia benar-benar tidak bisa kehilangan dia. Bahkan jika dia selalu meremehkannya, bahkan jika dia tidak memiliki martabat, mungkin sekarang dia tidak akan begitu sakit hati, kan? Dia duduk di sudut pertemuan mereka, matahari terbenam perlahan jatuh di belakang gedung pengajaran, dan cahaya yang tersisa menarik bayangan gunung dan batu dan pohon kecil itu sangat panjang. Dia perlahan bangkit dan menamparkan pelan tanah di celananya. Mungkin karena hatinya, ketika dia akan pergi, tiba-tiba dia mendengar suara di belakang tikungan.
Tidak heran jika sekolah menengah pertama juga dibuka untuk umum selama liburan musim panas, sepertinya ada sesuatu yang meninggalkan tempat itu. Dia tidak berencana untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang berantakan ini dan bersiap untuk memutar jalan. Tiba-tiba, dia mendengar suara dari belakangnya yang sepertinya berteriak. Tuan Leng, apakah Anda menyumbang ke gym sekolah kali ini karena pernikahan baru-baru ini? Suara Leng Sicheng terdengar rendah dan serak seperti biasa, seperti melodi rendah slow. Kamu bisa menulis seperti ini. Itu berarti dia benar-benar menyumbangkan uang untuk istrinya yang baru menikah. Wartawan itu masih ingin bertanya sesuatu. Leng Sicheng yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti dan matanya sedikit bertanya. Karena dia melihat ada seorang kepala yang keluar dari sudut tidak jauh. Selanjutnya bab 2131 perpisahan 17.